Ratanca berada di ruangan bilik di mana Praharsini ditempatkan. Dia berusaha menghibur hati gadis itu. Dia berusaha membesarkan jiwanya. Tapi nampaknya usahanya belum memperoleh kemajuan. Praharsini masih tetap murung. Aku mempunyai seorang saudara angkat. Dia wanita keturunan asing. Sekarang ini dia tinggal di desa Pasuruan 1. Saudara angkatku itu pernah mengalami kegoncangan jiwa yang dahsyat. Tapi dia dapat mengendalikannya. Dia dapat mengalahkan tantangan berat itu. Dan akhirnya dia sembuh. Kecantikannya berangsur-angsur pulih kembali. Praharsini, kau harus tabah. Kau harus mempunyai keteguhan hati. Jangan menyerah begitu saja. Sayang sekali, kau masih muda. Kau masih mempunyai banyak harapan. Apa, Ratanca? Harapan? Harapan apa? Harapan untuk hidup bahagia. Tidak. Harapanku sudah musnah. Harapanku sudah tenggelam semenjak aku dibawa ke Majapahit. Aku sekarang tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan aku tidak peduli lagi, Ratanca. Aku tidak peduli lagi dengan nasibku ini. Jangan begitu, Praharsini. Sekarang ini yang kau butuhkan ialah semangat. Semangat untuk bangkit dan hidup secara wajar. Untuk apa? Untuk apa, Ratanca? Aku tidak membutuhkan semangat. Aku tahu semangatku sudah padam di tengah perjalanan. Kakang Trisura sudah tidak ada lagi. Semangatku sudah ikut terbawa Kakang Trisura ke liang kuburnya. Sudahlah, Ratanca. Kau tidak perlu menghiburku. Lebih baik kau pergi. Jadi kau mengusir aku? Bukan mengusir. Kata-katamu hanya membuatku semakin bertambah sedih. Lebih baik aku sendirian saja, Ratanca. Kau tidak boleh sendirian. Dalam keadaan seperti ini, kau membutuhkan seorang teman. Aku sanggup menjadi temanmu yang baik, Praharsini. Kalau kau keberatan bicara soal ini, kita bisa bicara soal yang lain. Kita bicara tentang segala sesuatu yang menggembirakan. Bagaimana? Aku tidak membutuhkan pembicaraan apa-apa. Hatiku sedang gelap. Pikiranku selalu menerawang jauh. Gusti Ramapati. Kau di sini, Ratanca. Dan kau, Praharsini. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kau tidak perlu khawatir. Anggap saja tempat ini rumahmu sendiri. Kalau kau membutuhkan sesuatu, kau bisa mengatakannya kepada Ratanca. Ratanca akan melayanimu dengan baik. Apa yang kau pikirkan, Praharsini, sudahlah. Kami tidak akan membuat hidupmu susah. Kalau kau mau bekerja sama dengan kami, semua akan berjalan dengan baik. Kau cantik sekali, Indu. Sayang sekali kalau kecantikanmu harus disia-siakan. Kau dapat memanfaatkan kecantikanmu untuk meraih kebahagiaan dalam hidupmu di masa-masa yang akan datang. Semua aku yang akan mengatur. Karena itu kau tidak perlu takut. Apakah dia sudah makan dengan baik, Ratanca? Ampun, Gusti. Dia hanya makan beberapa suap saja. Kau harus makan yang banyak, Praharsini. Tubuhmu agak kurus dan wajahmu masih sedikit pucat. Kalau kau mau makan banyak, kau akan segera menjadi segar kembali. Kau bisa melakukan apa saja di sini. Bersenang-senanglah. Jangan mengurung terus-menerus di dalam ruangan. Kau bisa jalan-jalan di halaman atau bercakap-cakap dengan para abdiku. Mereka semuanya orang baik-baik. Mereka akan segera mengerti dan memahami persoalanmu. Mereka bisa menjadi teman-teman yang baik.
Ya, memang kau masih sangat muda. Kau seorang gadis yang masih sangat muda usia. Tentu saja kau belum tahu apa yang baik dan apa yang buruk untukmu sendiri. Pikiranmu masih melambung tinggi, angan-anganmu masih menerawang jauh. Dan kau masih senang bermimpi, bukan? Ratanca, aku tidak mau bicara dengan orang ini. Suruh dia pergi. Praharsini, beliau adalah Gusti Ramapati. Aku tidak peduli siapa dia. Suruh dia pergi. Oh, maafkan Gusti. Maafkan atas kelancangannya. Oh, tidak apa-apa. Aku tahu, aku bisa memahami perasaannya. Baiklah, kalau kau tidak menginginkan aku berada di tempat ini, aku akan segera pergi. Dan kau, Ratanca? Iya, Gusti. Nanti aku ingin bicara denganmu, berdua saja. Iya, Gusti Ramapati. Hamba akan segera menghadap Gusti. Dengan wajah tetap tenang dan berwibawa, Sang Ramapati beranjak mendekati pintu ruangan. Sementara itu Praharsini masih duduk di tepi ranjang. Matanya mengikuti langkah-langkah Sang Ramapati dengan pandangan tidak senang. Praharsini, kau tidak boleh begitu. Gusti Ramapati adalah pembesar kerajaan Majapahit. Beliaulah yang menentukan segala-galanya. Beliau adalah orang yang paling berkuasa setelah Prabu Jayanegara. Aku tidak peduli, Ratanca. Sekalipun dia Raja Dewa, aku tidak peduli. Aku tidak menyukai orang itu. Aku bisa menangkap sesuatu yang berbau kelicikan di balik pandangan matanya. Iya, tapi bagaimanapun juga, kau harus menghormati beliau. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau tidak bisa kau samakan dengan aku ataupun yang lain. Kalau kau merasa tidak enak, kau juga boleh pergi. Tinggalkan aku, Ratanca. Biarkan aku sendirian. Praharsini, kau tidak marah padaku? Pergilah, bukan? Ratanca. Pergilah, kataku. Kau mengusir aku? Ya, aku mengusirmu. Pergilah. Tapi Praharsini, aku masih boleh datang kemari, bukan? Aku masih boleh mengunjungimu? Aku tahu kau orang baik, Ratanca. Kau jujur. Tapi pergilah. Aku ingin sendirian. Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendirian, Ratanca. Iya, baiklah Praharsini. Aku pergi. Tapi aku akan kembali lagi. Aku tidak akan membiarkan kau sedih dan menderita. Aku akan terus menghiburmu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan terus berusaha menghilangkan Praharsini. Hamba sendiri juga tidak menduga dia berani berkata-kata seperti itu di hadapan Gusti Ramapati. Aku tidak apa-apa, Ratanca. Aku bisa memahami perasaannya. Yang penting kau harus terus mengawasinya, menjaganya, merawatnya sampai sembuh. Sebelum dia benar-benar sembuh, aku tidak akan membawanya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Hamba berjanji akan membuat Praharsini pulih kembali seperti sedia kala. Itulah tugasmu yang pokok. Aku sangat menaruh harapan yang besar kepada gadis itu. Siapa itu? Hamba, Gusti. Ada apa, Rawadeng? Ampun, Gusti. Semuanya sudah siap. Hamba sudah mengumpulkan mereka di ruangan peristirahatan, Gusti. Semuanya? Iya, Gusti. Semuanya. Termasuk Kalapi. Bagus. Aku akan segera datang. Kau dan teman-temanmu tidak usah ikut masuk. Kalian menunggu di luar balai peranginan. Baik, Gusti Ramapati. Balai peranginan adalah tempat untuk istirahat. Ruangan itu cukup luas dan sebagian terbuka.
Ada banyak sekali macam-macam tanaman hias. Hampir semua pembesar kerajaan Majapahit atau penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi mempunyai balai peranginan. Malam itu balai peranginan di rumah kediaman Sang Ramapati kelihatan lebih semarak. Lampu-lampu hias dipasang pada tiang-tiang. Ada 10 orang wanita cantik duduk mengelilingi sebuah meja pualam indah. Mereka duduk di atas kursi berukir. Kalapi juga kelihatan duduk di antara mereka. Beberapa orang wanita nampak berbisik-bisik. Aku sama sekali tidak menduga bahwa suatu ketika aku akan berada di ruangan seindah ini. Ruangan ini namanya Balai Peranginan. Konon kabarnya pembesar-pembesar kerajaan Majapahit mempunyai ruangan seperti ini di rumah mereka. Barang-barang yang dipajang di sini mahal-mahal semuanya. Indah tapi mahal. Aku seperti duduk di dalam ruangan yang diselimuti impian serba indah. Kita bukan sedang mimpi. Apa yang sedang kita alami adalah suatu kenyataan. Kita sedang berada di rumah kediaman Gusti Ramapati. Semua orang tahu siapa Gusti Ramapati. Rupanya Gusti Ramapati seorang pembesar kerajaan yang kaya raya ya? Iya, coba lihat. Meja batu pualam ini sangat indah. Mengkilap seperti matahari pagi, bersinar seperti bulan purnama. Semua tiang yang terpancang di sini berukiran indah. Tidak ada barang murah di ruangan ini. Semuanya barang-barang yang mahal harganya. Semuanya mempunyai cita rasa kesenian yang tinggi. Barangkali dibutuhkan ribuan kepeng uang perak murni untuk menciptakan ruangan seindah ini. Lihat, bukankah itu Gusti Ramapati? Memang benar apa yang dibisikkan salah seorang wanita persembahan itu. Sang Ramapati muncul dari pintu ruangan depan. Pembesar kerajaan yang sudah berusia cukup lanjut itu melangkah dengan tenang. Dia berjalan menghampiri sebuah kursi yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Dan dia tersenyum ramah kepada wanita-wanita yang duduk mengelilingi meja pualam. Bagus. Bagus sekali. Rupanya kalian semuanya sudah siap. Aduh. Aku sama sekali tidak menduga bahwa pada suatu malam di ruangan ini akan berkumpul 10 orang wanita cantik. Aduh. Aku sangat gembira. Aku sangat bahagia. Bagaimana perasaanmu? Kami semua serasa bermimpi, Gusti Ramapati. Iya, Gusti. Kami seperti sedang bermimpi masuk ke dalam sebuah ruangan yang hanya terdapat di nirwana. Tapi kita semua tahu kalian tidak sedang bermimpi, bukan? Kalian boleh mencubit lengan kalian masing-masing untuk membuktikan apakah kalian sedang bermimpi ataukah tidak. Ya. Ruangan ini memang sangat indah. Dan malam ini keindahannya bertambah lagi karena 10 orang wanita cantik. Tapi kita berkumpul di ruangan ini tidak untuk mengagumi keindahan ruangan. Kita berkumpul untuk suatu maksud yang lain. Barangkali ada yang belum tahu siapa diriku. Syukurlah, rupanya kalian sudah tahu semua siapa diriku. Bagus itu, bagus sekali itu. Nah, sekarang marilah kita mulai. Kalian tahu untuk apa kalian semuanya dibawa ke Majapahit? Kami akan dijadikan wanita persembahan, Gusti Ramapati. Kalian tahu apa itu wanita persembahan? Kami belum tahu, Gusti. Barangkali Gusti Ramapati sudi menjelaskannya kepada kami. Untuk itulah kita berkumpul malam ini. Aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu wanita persembahan. Wanita persembahan adalah wanita pilihan. Di antara sekian ribu wanita, maka hanya ada beberapa gelintir saja yang terpilih yang dianggap pantas untuk dipersembahkan kepada raja junjungan kita semua. Karena itu, kalian harus bangga menjadi wanita persembahan.
kalian lain daripada wanita-wanita yang lain. Kalian adalah wanita-wanita paling istimewa. Di samping kalian mempunyai rupa yang cantik, kalian juga sudah diteliti dengan sempurna. Kalian tidak mempunyai cacat tubuh. Dan kalian mempunyai kepribadian yang cukup menarik. Jadi kalian tidak usah berkecil hati karena menjadi wanita persembahan. Justru kalian harus merasa bangga. Baiklah, supaya pembicaraan ini lebih enak, marilah kita bicara sambil sedikit minum tuak gula aren. Oh, jangan. Kalian tidak perlu menuang sendiri. Akulah yang akan melayani kalian. Tapi Gusti... Alah, kau tidak perlu sungkan. Malam ini kalian adalah para bidadariku. Kalian adalah tamu-tamuku istimewa. Dan aku ingin menjadi tuan rumah yang baik. Karena itu, biarlah aku yang melayani kalian minum tuak gula aren. Kalian tenang-tenang saja. Kalian boleh tetap duduk di tempat masing-masing. Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak biasa minum tuak. Bagaimana kalau nanti hamba mabuk? Tidak. Kau tidak akan mabuk. Tuak gula aren ini tidak akan membuat orang mabuk. Rasanya enak, asam-asam manis. Dan khasiatnya dapat membuat urat saraf kita menjadi segar. Jangan takut, kau tidak akan mabuk. Nah, aku akan mulai dari gadisku yang duduk paling kiri. Ya, ayo, silakan minum. Jangan malu-malu. Bukan hanya aku yang harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalian juga harus menjadi tamu yang baik, sopan, dan ramah. Ayo, minumlah. Ayo. Iya, Gusti Ramapati. Bagus. No, bagus. Minumnya bagus. Sama seperti halnya kalian. Tuak gula aren ini juga sangat istimewa. Harganya mahal. Tuak ini khusus dibuat untuk para penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Dan sekarang kalian boleh mencicipinya. Ayo, minumlah. Ayo. Iya, Gusti Ramapati. Terima kasih. Ayo, minum. Iya. Bagaimana rasanya? Katakan saja kalau kau tidak menyukai rasanya. Benar, Gusti. Rasanya asam-asam manis. Tapi rasanya aneh sekali. Hamba belum pernah merasakan tuak gula aren selesat ini. Tuak ini memang tidak dipasarkan di luar. Tidak dijual di pasar-pasar seluruh kota Raja Majapahit ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, aku akan teruskan. Ya, sekarang giliranmu. Padanya sambil mengulurkan cangkir berisi tuak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara.